Nah, seperti yang jelaskan di sini, Kemenkes buka suara ihwal dugaan peretasan situs website Peduli Lindungi yang dialihkan menjadi situs judol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran lagi pada hari ini. Yang sedang rame-rame mencari pekerjaan, saya doakan kalian dipermudah. Jangan lupa berdoa dulu dari rumah, dan jangan lupa minta restu orang tua dan suami ataupun istri biar perjalanan kalian lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK lepas tangan 3 pinjol ini siap dicabut izinnya. Nah, apa itu pinjol-pinjolnya? Apakah akan legal di sini? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya yang kemarin rame, yaitu ada situs dari Peduli Lindungi yang dulunya kita wajib mengisi situs ini dengan semua data penting kita agar kita bisa dapatkan booster, kemudian agar kita bisa keluar daerah, bisa naik pesawat, bisa naik kapal, bisa bekerja, bisa melamar kerja, dan segala macamnya dengan satu sistem, yaitu sistem Peduli Lindungi yang mana ini terkait dengan COVID. Nah, baru-baru ini ada yang menemukan ternyata situs Peduli Lindungi sudah berubah menjadi situs judol. Dan di sini Kemenkes mengklarifikasi atas kejadian ini, mengatakan bahwa semua data orang Indonesia sudah disimpan ataupun dipindahkan ke satu situs lain yang bernama Satu Sehat. Nah, seperti yang jelaskan di sini, Kemenkes buka suara ihwal dugaan peretasan situs website Peduli Lindungi yang dialihkan menjadi situs judol. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Aji Muhawarman mengatakan situs website Peduli Lindungi tidak lagi dikelola oleh Kemenkes sejak 2023. Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat, maka sejak itu semua yang terkait sistem itu sudah beralih ke Satu Sehat, ujarnya. Aji mengatakan sejak saat itu layanan kesehatan yang tersedia di Peduli Lindungi telah dialihkan ke Satu Sehat. Menurut dia, website Peduli Lindungi saat ini dikelola oleh Telkom Indonesia. Nah, itu informasi teman-teman ya. Sejak 2023 sudah tidak lagi data-data kita di sana informasinya, dan situs itu tetap masih ada tapi sudah dikelola oleh Telkom Indonesia. Nah, kita nggak tahu lah ya kejadiannya apa, dan ini digadang-gadang ternyata terkait dengan Bapak Budi Ari yang mana dia sebagai pembackup dari judul-judul ini yang masih juga berkeliaran di Indonesia. Nah, kita tidak tahu lah ya teman-teman ya. Dan terima kasih buat kalian-kalian yang sudah meng-up ini semuanya, dan terima kasih buat kalian yang sudah menemukan bahwa situs yang selama ini kita harap dia bagus ternyata masih diperjualbelikan tanpa mempertimbangkan efek ke depannya. Mudah-mudahan kita semua tetap aman lah ya teman-teman ya. Dan ternyata lagi di sini terlihat dari gonjang-ganjingnya pengaruh judol, adanya pinjol ilegal, dan di sini OJK seperti kayak terhimpit gitu teman-teman ya. Dan akhirnya OJK seperti lepas tangan terhadap 3 pinjol ini yang dimana per 2025 ini memiliki hutang gagal bayar tertinggi. Nah, siapa saja yang punya galbay di sini nih, yakin sekali saya, karena potensi untuk naik ataupun up lagi di pinjol-pinjol ini semakin sempit karena semakin banyak orang yang di PHK. Baru saja terjadi kemarin, OJK diterpa gagal bayar. OJK dorong vintage lending bermasalah lakukan upaya penyelesaian. Nah, kita akan lihat pinjol-pinjol yang bermasalah saat ini siapa saja yang paling banyak gagal bayarnya. Adapun penyelenggara vintage lending yang dimaksud yaitu Koin-P2P, Acceleran, dan Crowdy. Vintage lending tersebut ini tengah mengalami gagal bayar karena berbagai faktor. Ini 3 teman-teman ya. Sekarang ada 96, berarti kalau nanti dikurangin 3 berarti sisa 93 lagi. Nah, kita lihat penyelenggara Koin-P2P, Acceleran, dan Crowdy terus didorong untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna memastikan terpenuhinya hak para pemberi dana lender serta keberkelanjutan usaha. Ingat ya, ketika terjadi gagal bayar, upaya-upaya yang didorong OJK itu hanya terpenuhinya hak para pemberi dana, bukan kalian yang galbay yang dikejar. Dan di sini terlihat sekali OJK hanya meminta mereka memastikan bahwa kalian para pinjol wajib untuk memenuhi hak para lendernya, seolah-olah mereka tidak mau tahu. Yang penting kalian tetap up dan berlanjut lagi usahanya. Kalau tidak bisa berlanjut, ya udah kembalikan izin, selesai. Seolah seperti
itu gitu teman-teman ya. Lanjut lagi di sini, berdasarkan situs resmi perusahaan masing-masing per 20 Mei 2025, tingkat rasio kredit macet secara agregat ataupun TWP 90 dari koin P2P tercatat sebesar 19,65. Artinya 75% orang di koin P2P gagal bayar. Lanjut lagi di sini, TWP dari Crowdy itu tercatat 3%, hampir 75% ataupun hampir 80% ini teman-teman ya. Dan Akseleran 37%. Ini juga nilainya hampir sama, 75% orang gagal bayar di Akseleran. Ingat teman-teman, 75% itu bukan nilai yang kecil, itu nilai yang banyak. Di antara 100 orang yang galbay, artinya sekitar 75 orang itu semuanya galbay, dan 25 orang sisa lainnya masih rajin membayarkan. Berarti yang galbay di sini bukan yang dikejar. Yang dikejar itu adalah pinjolnya, bagaimana cara agar tetap bisa mengembalikan dana kepada para lendernya. Dan lagi OJK saat ini sedang wanti-wanti nih ya, karena maraknya PHK, OJK minta semua pinjol untuk memperhatikan yang namanya gagal bayar. Nah, maraknya PHK, OJK imbau perusahaan pinjol waspadai resiko gagal bayar. Berarti di sini sudah tahu teman-teman ya, setiap ada PHK pasti akan adanya gagal bayar. Jadi di sini OJK sudah wanti-wanti jangan sampai nanti pinjol-pinjol secara barbar menyalurkan pinjaman tetapi tidak bisa mengembalikan, yang ujung-ujungnya semua pinjol kolaps. Jadi perlu teman-teman perhatikan semuanya. Ingat, 3 pinjol ini sudah kita ketahui 75%-nya orang gagal bayar. Artinya orang yang gagal bayar di Indonesia itu nilainya jutaan, bukan kalian sendiri. Kalau kalian merasa, itu kan perusahaannya, saya kan di tempat lain, jangan salah. Nih, OJK sendirinya sudah memastikan bahwa resiko gagal bayar itu pasti akan tinggi dengan maraknya PHK. Tahu ya, sudah saya pernah jelaskan PHK di mana-mana saja. Jadi perlu diperhatikan sekali teman-teman ya. Di sini OJK mengatakan bahwa OJK secara aktif memantau kondisi resiko kredit bermasalah di sektor pembiayaan. Per Maret 2025, rasio pembiayaan bermasalah multifinance turun menjadi 2,71%. Itu angka menurut mereka ya. Tapi itu belum tentu semua yang dilaporkan multifinance kepada OJK. Sementara khusus untuk pinjol, informasinya masih terkendali di posisi 2,77%. Dan tapi saya tidak yakin karena tidak semua pinjol itu melaporkan data nasabah kepada OJK, terutama pinjol-pinjol yang masuk ke dalam slik OJK. Hanya beberapa saja kan. Jadi jangan khawatir untuk gagal bayar karena ekonomi saat ini sedang ambruk-ambruknya. Jadi saya harapkan kalian tetap kuat mental dan kencangkan sabut pengaman. Nah itu dia teman-teman ya, ketiga pinjol ini saya harapkan ada yang kalian galbaikan saat ini, lanjutkan galbay. Ini pengaruh dari gagal bayar tertinggi, efek dari domino masyarakat tentang ekonomi yang tidak jelas dan banyaknya PHK, dan semakin semerautnya kehidupan kita yang kita tidak tahu sampai kapan. Dan mudah-mudahan buat kalian yang masih bertahan saat ini, ingat keluarga adalah nomor 1. Ingat kalian harus hidup bukan untuk mati gara-gara harus membayarkan pinjol. Tidak teman-teman ya, cukup orang-orang yang dulu saja yang mereka mungkin tidak menemukan jalan keluar, tapi saya yakin kalian semua di sini adalah orang-orang yang sudah teredukasi, orang-orang yang paham bahwa gagal saya tidak akan bermasalah apapun. Gagal saya efek tertingginya ataupun yang paling parahnya hanya masuk ke dalam slik OJK. Gagal bayar saya saat ini bukan hanya saja, bukan saya saja, ada jutaan orang di luar sana yang menggunakan pinjol yang hampir seperempatnya gagal bayar. Jadi ingat teman-teman ya, ekonomi menengah ke atas sekarang juga sedang goyang-goyang karena tidak berputarnya keuangan saat ini, dan sekarang ini pemerintah mengandalkan ekonomi menengah ke bawah yang mana saat ini masih banyak orang-orang yang menggunakan pinjol, judul, dan disitulah mereka menganggap bahwa perputaran uang saat ini hanya ada di menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah ini adalah kita-kita. Jadi ingat teman-teman, kalau bukan kita yang menghentikan ini semuanya, kita tidak akan pernah bangkit dan kita akan terus-terusan dijadikan kambing hitam. Ingat ya, galbay saja, jadikan orang yang paling kuat untuk menghadapi ini semuanya, dan kalau sudah memutuskan galbay jangan pernah balik kembali. Gitu ya.
Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.